sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan sholat Jumat di siang hari ini. Sebagai wujud rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benar takwa, pada pengertian dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat. Siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Tanya beliau kepada para sahabat, malaikat ya Rasulullah. Jawab sahabat, bukan, kata Rasulullah. Bagaimana malaikat tidak beriman padahal mereka pelaksana perintah Allah? Kalau begitu para nabi ya Rasulullah. Sambung para sahabat, juga bukan. Kata Rasulullah, bagaimana para nabi tidak beriman padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu, kami ini para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Sambung para sahabat kembali, bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para sahabatku tidak beriman padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, hidup bersama dengan Nabi dan beriman padahal mereka menyaksikan mukjizat Nabi, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Mereka membenarkanku tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka itu membela seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwanku itu. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang hidup sepeninggal Rasulullah adalah yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Kita adalah termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, janganlah membuat kita bangga terlebih dahulu disebut sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya, karena iman saja belum cukup. Iman yang kita yakini dalam kalbu dan diikrarkan pada lisan, namun selanjutnya yang lebih penting lagi adalah diwujudkan dengan perbuatan amal soleh. Antara iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti keberadaannya. Begitu juga dengan iman dan amal soleh. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti apa-apa. Atau dengan kata lain, tidak menjadi fungsional. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran selalu mengaitkan antara iman dan amal soleh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian Allah menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling sempurna, dan Allah mengembalikan ke tempat yang paling rendah. Maka yang selamat dari keadaan itu semua adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun,
adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Surat At-Tin ayat 6, ayat 4 sampai 6. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Surat Al-Bayyinah ayat 7. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Itu orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa ayat yang dipaparkan tersebut maka jelas dapat kita pahami bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan itu semua sebagaimana yang cita-citakan tidak lain adalah dengan menyatukan antara iman dan amal soleh untuk diaktualisasikan dan diwujudkan dalam diri setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang yang memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Iman adalah rujukan mutlak yang memberikan kepada kita kepastian. Tanpa iman, seseorang akan terombang-ambing dalam gelombang kehidupan. Ia akan menjadi orang yang relativis, optimis dan pragmatis dalam menghadapi persoalan kehidupan ini karena tidak mempunyai pegangan yang menunjukkan jalannya. Sedangkan amal soleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan seseorang dengan berbuat baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, berupa ibadah-ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, berupa ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Kita sering maknai amal soleh dengan memberikan batasan pada ibadah-ibadah mahdoh itu saja, sehingga terasa ada ketimpangan dalam prakteknya karena kurang seimbangnya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah melakukan puasa wajib dan bahkan puasa sunnah Senin dan Kamis telah diamalkannya, namun dia dibenci oleh orang-orang yang di sekitarnya karena akhlaknya yang tidak baik, suka bergunjing dan membicarakan aib tetangganya. Begitu juga pada kesempatan yang lain kita dapati ada saudara kita yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima alias sudah berhaji. Namun dia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena sangat kikir dan tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Padahal tetangganya adalah orang-orang yang fakir, miskin dan anak-anak yatim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Praktek amal soleh yang senantiasa menyimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial itulah yang benar dan idealnya dari perwujudan iman yang ada dalam diri seseorang, sehingga sebagai makhluk Allah yang terbaik dan sempurna akan berkuasa dan menempati tempat yang tinggi dan mulia di muka bumi, serta janji Allah yang lain akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya, serta diampuni dosa dan kesalahan dan dimasukkan dalam surganya dan akan dapat kita raih insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa mewujudkan keimanan kita dengan amal soleh, baik secara ritual maupun sosial. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin warkhis as'arhum wa aminhum fi awtanihim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimis shalah. Allah